saya makin melihat besarnya kesalahan banyak orang memandang persepuluhan, saudaraku. Dan kalau saya mengemukakan mengenai persepuluhan ini, jauh dari niat saya untuk melukai siapapun. Jauh dari niat saya untuk menyerang pendeta manapun. Dan jauh niat saya untuk melawan peraturan gereja dan sistem yang telah dibuat oleh banyak gereja mengenai perpuluhan. Namun saya juga tidak bisa menyangkal konsekuensi logis yang bisa terjadi ketika saya berbicara mengenai persepuluhan ini. Ada pendeta yang terlukai, ada institusi yang merasa diserang, ada pengajaran dan sistem gereja yang merasa ditikam. Hanya saya berharap kalau kita rendah hati, kita mau menerima kebenaran dengan jujur. Dan kalau kita mencintai Tuhan dan menyadari bahwa kita hidup ini singkat, kita mau berani belajar hidup dalam kebenaran apapun resiko dan konsekuensinya. Saya mengerti bahwa perpuluhan ini ada di dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama, kata persepuluhan ini ditulis ma'aser. Ma'aser. Dalam Perjanjian Baru kita menemukan kata apodekato atau dekate. Atau kita menemukan kata yang terdapat dalam beberapa teks di Perjanjian Baru. Tidak banyak, saudaraku. Kata apodekate atau apodekato. Saya sudah berselancar dan berkelana dari Kejadian sampai Wahyu. Saya kira hampir semua ayat yang memuat kata persepuluhan saya baca. Dan saya membutuhkan waktu yang begitu lama untuk mengamati setiap kata demi kata tersebut. Saya mencoba untuk melihat buku-buku yang berbicara mengenai perpuluhan, baik dari pihak yang pro maupun yang kontra, yang setuju maupun yang tidak setuju. Tetapi saya independen, saya berbicara bukan karena dipengaruhi oleh kelompok yang pro maupun kontra. Sebab bahan ini sudah ada di dalam komputer saya lama mengendap. Dan ternyata apa yang saya baca juga tidak jauh beda, saudaraku. Ya itu saja yang selama ini dibicarakan orang. Nah, kita sekarang melihat ya, kalau ini etimologi kata persepuluhan. Nah, sekarang kita melihat asal mula praktek persepuluhan. Siap, sudah dengar? Ternyata persepuluhan sudah ada sebelum zaman Taurat atau sebelum Tuhan memerintahkan bangsa Israel memberi persepuluhan. Nah, sebenarnya menurut transkrip kuno, persepuluhan menunjukkan adanya metode atau sistem persembahan yang menjadi tradisi publik, tradisi umum yang dilakukan masyarakat Timur kuno, termasuk Mesopotamia di mana Abraham berasal. Nah, persepuluhan ini sama maksudnya dengan upeti atau pemberian kepada mereka yang dihormati. Pernyataan tunduk dan takluk. Misalnya kepada raja. Kalau kita membaca misalnya Kejadian pasal 14 ayat 20. Ketika Abraham memberikan persembahan kepada Melkisedek. Dan itu juga dikutip oleh Ibrani, saudara. Ya. Di dalam kitab Ibrani kita menemukan itu. Ibrani pasal 7 ayat 6 sampai 7. Ya. Melkisedek menerima persepuluhan dari Abraham. Dan Melkisedek memberkati Abraham. Ya. Ibrani 7 ayat 6 dan ayat 7. Baiklah kita baca, saudaraku sekalian. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut
persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Saudaraku sekalian, dalam Ibrani 7 ayat 7 ini menunjukkan hal tersebut, ungkapan tidak dapat disangkal. Mempunyai pengertian sudah menjadi kebiasaan yang berlaku pada waktu itu, bahwa orang yang derajat atau statusnya lebih rendah, saudaraku sekalian, memberikan persembahan atau semacam upeti kepada yang lebih tinggi kedudukannya. Hal ini diperbuat oleh Abraham kepada Melkisedek di Kejadian 14 ayat 20. Nah, sebenarnya Abraham ini meneruskan tradisi yang ada di masyarakat Mesopotamia kuno. Ingat, Abraham tidak kenal Taurat, dia bukan keturunan Lewi. Abraham punya anak Ishak, Yakub, baru ada Lewi. Pasti sudah ada pola. Sudah ada pola sebelumnya. Kenapa Abraham memberikan perpuluhan? Nah, catatan yang penting di sini bahwa Abraham memberikan perpuluhan kepada Imam Melkisedek itu hasil rampasan perang, bukan harta milik pribadinya. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 14 ayat 16, itu Abraham baru saja perang. Dia merebut Lot, ponakan yang ditawan, dan tentu pada zamannya dia memiliki pampasan perang. Dia memberikan perpuluhan itu dari hasil rampasannya. Nah, ini yang orang nggak pernah perhatikan, saudara. Coba dibaca ya, Kejadian 14. Ayat 16. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Itu kan ceritanya Lot ditawan oleh musuh dan Abraham memerangi musuh dan menang. Abraham memberikan perpuluhan itu dari hasil rampasan perangnya. Dia pulang dari peperangan, dia memberikan perpuluhan. Dan harus diingat bahwa Abraham hanya memberi persepuluhan kali itu saja. Dan tidak ada cerita bahwa ia selalu berulang-ulang memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Kalau boleh saya tambahkan di sini, hal itu pun terjadi karena kebetulan perjalanan melintasi Salem, di mana Melkisedek melayani dan tinggal. Tentang identitas Melkisedek itu pun juga sebenarnya kita tidak tahu siapa dia. Oke, siapa dia? Oh, dia Tuhan. Oh, dia itu Yesus. Nggak jelas. Oke, dia imam yang lebih tinggi dari Abraham. Oke, tapi saya harus memberikan catatan bahwa Abraham memberikan perpuluhan itu setelah dia perang. Dan pampasan peranglah yang diberikan, bukan dari rumah di mana dia memberikan persepuluhan. Yang kedua, saudaraku, bahwa Abraham hanya memberikan kali itu 1/10 dari apa yang dia peroleh. Dan tidak pernah ada cerita Abraham memberikan berulang-ulang perpuluhan kepada Melkisedek. Jadi kalau ada orang mendasarkan teori perpuluhan dengan mengatakan Abraham memberikan perpuluhan, ini data yang saya beritahukan. Data ini jujur. Menurut transkrip kuno memang sudah biasa orang yang derajat dan statusnya lebih rendah memberikan perpuluhan kepada yang derajat dan statusnya lebih tinggi. Semacam upeti. Kemudian dalam Kejadian 28, saudaraku, ayat 20 dan 22, mengenai Yakub yang dalam pelarian ketika tertidur di Betel, ia mendapat mimpi dahsyat. Di tempat itulah ia berjanji hendak memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Coba kita perhatikan, Kejadian 28, 20 sampai 22, saudara. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini
akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, dan akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Pada waktu itu Yakub meninggalkan rumah karena takut pedang Esau kakaknya. Yakub telah mengambil hak kesulungan Esau. Dan sebenarnya Yakub tidak salah-salah banget, karena memang Esau sudah menukar hak kesulungannya. Yakub yang berhak, saudara. Namun demikian tetap Yakub dianggap telah berkhianat. Sehingga Yakub dalam ketakutan melarikan diri dan tertidur di Betel. Perhatikan. Dia memberikan persepuluhan itu pun diberikan bersyarat, yaitu kalau dia dilindungi. Coba, mau ikut-ikutan enggak? Kalau engkau melindungi aku, ya Allah, dan aku kembali ke rumah orang tuaku dengan selamat, batu di tempat aku bermimpi kudirikan rumahmu, dan aku memberikan perpuluhan. Kira-kira kelas Yakub ini kelas apa? Jadi kalau kita misalnya mendengar Yakub memberikan perpuluhan, apa dasarnya itu? Nah, kitab Maleakhi nanti kita akan membaca kalau sempat. Maleakhi itu menyampaikan firman agar umat memberikan perpuluhan. Itu dalam suasana Allah sedang marah. Kalau Yakub memberikan persepuluhan secara bersyarat. Kalau Abraham rampasan perang. Dan itu pun hanya sekali itu. Dan saya mau tambahkan di sini. Perlu kita perhatikan bahwa persepuluhan yang dilakukan Abraham maupun Yakub itu bukan atas perintah Tuhan, melainkan atas inisiatif mereka. Tentu berdasarkan budaya yang sudah berlaku waktu itu. Nah, persepuluhan resmi menjadi perintah Allah baru pada zaman Musa, ditulis dalam kitab Taurat atau kitab Nabi Musa ini. Lagi pula kalau Yakub berkata, aku berikan perpuluhan dari semua hasilku kepadamu Tuhan. Kira-kira diberikan ke siapa? Ngerti nggak, saudara? Belum ada rumah ibadah, belum ada gereja, belum ada sinagog. Tidak jelas siapa imamnya. Kalau ditanya ini, bagaimana praktek perpuluhan yang dilakukan Yakub? Siapa objek penerima perpuluhan? Bisa nggak dijawab loh, saudara? Dan jawaban yang paling logis adalah dia memberikan kepada orang-orang asing. Orang asing, orang yatim, pengembara-pengembara yang miskin. Itu jawaban yang paling bisa diberikan, karena nanti ketika zaman Taurat, perpuluhan ini pun juga ditujukan kepada yatim, orang yatim, kepada orang asing, janda-janda. Nah, kalau saudara baru mendengar ini kan kaget, saudara. Selama ini kita nggak tahu. Nah, karena nggak diajar. Kalau pakai nurani yang jujur, saudara, saya mau tanya, benar nggak yang saya sampaikan ini? Masuk akal nggak? Masuk akal. Memang begitu datanya, saudaraku. Memang begitu datanya, saudara. Jadi kalau orang ngotot, ya berkutat bahwa perpuluhan ini harus, lalu dia pakai dasar dulu Abraham dan Yakub sebelum Taurat. Menurut transkrip, memang sudah ada budaya, derajat dan status yang lebih rendah memberikan upeti. Kalau nanti berkutat, mana transkripnya? Ya kita kan baca di buku-buku teologi ya. Oke, kita baca Alkitab saja deh. Ya nggak usah ada transkrip. Kalau sampai Abraham memberikan perpuluhan, itu dasarnya apa? Yakub memberikan perpuluhan, dasarnya apa? Mesti ada dasarnya dong. Dan logikanya pasti adalah sudah menjadi tradisi waktu itu. Udah itu saja. Tidak ada perintah. Nggak ada perintah Tuhan kepada Noah atau kepada Adam atau kepada tokoh-tokoh keturunan Adam yang baik atau keturunan Set. Nggak ada. Kepada Henok yang diangkat Tuhan, nggak ada. Dan ternyata transkrip itu bisa dipercaya benar. Lalu Abraham itu memberikan perpuluhan hanya kali itu. Itu pun ketika dia menang perang. Pampasan perang yang dipersembahkan. Bukan harta yang dia harus pulang mengambilnya. Dan baru kali itu saja.
Dan tidak pernah catatan dia melakukan berulang-ulang. Baik Yakub maupun Abraham itu inisiatif pribadi dalam kurung pasti sudah ada budaya yang ada pada waktu itu. Kalau Yakub lebih konyol lagi mestinya, maaf ya, dalam tanda kutip konyol. Karena perempuan yang diberikan bersyarat, kalau mau lindungi aku, kalau aku balik ke rumah orang tua aku dengan selamat, aku beri perpuluhan. Kira-kira pantas enggak kalau umat perjanjian baru pakai dasar itu? Ya enggak. Ini kalau orang tidak belajar, bahkan pendeta tidak belajar juga tidak ngerti. Jadi berpikirnya pendek, dangkal, sempit, bahkan salah. Berikutnya ini lebih mengerikan. Siap ya? Selama ini pengertian orang mengenai persepuluhan adalah perhitungan 10% atau 1/10 dari penghasilan yang umat terima. Tetapi banyak orang tidak memahami dengan teliti dan lengkap dalam perjanjian lama, bila mana persepuluhan dilakukan. Ini catatan penting, Ustaz. Saya sebenarnya pengen membaca per ayat, tetapi pasti waktunya nanti akan habis. Saya ringkas saja, saudaraku ya. Sebenarnya ada 2 jenis persepuluhan. Yang pertama, persepuluhan pondok daun. Yang kedua baru persepuluhan persembahan khusus. Tetapi ada tambahannya lagi loh. Persepuluhan untuk kepentingan negara. Atau persepuluhan untuk kepentingan pemerintahan. Saya tidak masukkan ke sini. Sebab ini ada di Taurat, ini kasus khusus. Kapan itu? Ketika orang Israel minta raja, Samuel berkata, kamu kalau punya raja punya resiko loh. Resikonya apa? Anak-anak gadismu jadi istri raja. Kalau dia mau minta, kamu kasih. Lalu, kamu memberikan persepuluhan untuk pemerintahan. Itu di 1 Samuel 8, 14, 15. Persepuluhan untuk raja. Udah gitu aja. Kalau saudara mau teliti, membaca setiap detail yang tertulis Alkitab mengenai persepuluhan, Anda akan menemukan ini. Anda akan menemukan ini, saudaraku. Nah, sekarang saya jelaskan ya. Persepuluhan pondok daun itu apa? Ini sudah summary loh, ini ringkasan loh. Ya. Orang Israel itu, saudara, diperintahkan Tuhan untuk menghadiri pesta pondok daun. Dan setiap kali pesta pondok daun diadakan, mereka harus membawa 1/10 dari hasil yang mereka miliki. Kalau mereka datang dari jauh, kan nggak bisa bawa kambing, bawa domba, bawa hasil buminya. Mereka uangkan. Dan uangnya itu digunakan untuk pesta ini. Jadi Anda bisa bayangkan ya, orang Yahudi itu begitu kuat persatuannya. Ya, karena mereka punya perayaan-perayaan yang membangkitkan kebangsaan mereka, semangat kebangsaan mereka. Memperingati perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan ketika mereka ada di padang gurun, membuat rumah dari daun-daun itu. Artinya mereka hidup dalam susah. Mereka rayakan itu. Punya kenangan yang sama bangsa itu. Dan mereka harus membawa persepuluhan itu untuk pesta. Kalau mereka datang dari jauh, mereka tidak bisa membawa persepuluhan loh, saudaraku, ke bait Allah. Jadi di pesta pondok daun itulah baru mereka membawa persembahan itu. Ini namanya persepuluhan pondok daun. Yang kedua persepuluhan khusus. Nah ini persepuluhan yang harus diberikan untuk imam, untuk Lewi. Juga digunakan untuk anak-anak yatim, untuk janda, dan orang-orang asing di tengah mereka. Ini pengaturannya juga sebenarnya nggak terlalu jelas. Tetapi biasanya tokoh-tokoh agama yang mengatur. Kalau persepuluhan pondok daun mereka bawa dari tempat jauh ke Yerusalem,
Tetapi kalau persepuluhan persembahan ini mereka taruh di depan rumah dan Lewi imam yang mengambilnya. Kenapa sampai begitu? Sebab nanti ada penjelasan khusus lagi bahwa bangsa Israel itu ketika menduduki tanah Kanaan, mereka membagi tanah Kanaan itu kepada masing-masing suku. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulun. Ruben, Simeon, Yehuda, Isakar, Lewi tidak kebagian. Sebab Lewi ini dikhususkan untuk bekerja di bait Allah, melakukan pelayanan ritual atau keagamaan. Mereka itu mendapat bagian dari saudara-saudaranya. Nah, kalau saudara membaca Alkitab, perpuluhan itu, saudaraku, yang wajib harus dibayarkan itu adalah hasil dari sektor agraris, pertanian, dan peternakan. Coba perhatikan. Saya saking nggak mau salah, saya baca per ayat. Tetapi hampir tidak muncul bagi pedagang, buruh, penjual jasa, dan lain sebagainya, tidak nampak wajib membayar persepuluhan itu. Jadi masalah itu, saudara. Jadi masalah itu. Coba dibacakan, kau membawa anggur hasil ternakmu. Nah, kalau yang jual jasa, jadi sektor agraris, peternakan, jadi kalau ada 10 domba, kamu harus hitung dombamu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 harus kebutuhan. Dan tidak boleh diganti. Tapi kalau buah-buahan, kalau anggur, kan 1/10 dibagi nih Pak. Ditebus nih. Saya nggak mau bawa, saya mau beli sendiri. Boleh. Tapi harus tambah 1/5. Ngerti maksud saya? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Saya ulangi. Kalau domba nggak boleh ditebus. 1, 2, 3, 4, 5, 10 milik Tuhan. Lalu yang ke-10 selalu dibagi. Dan itu tidak boleh digantikan dengan yang catat aja. Tidak boleh. Pokoknya kalau ngitung yang ke-10 langsung diambil. Dan itu nggak boleh tebus. Tapi kalau orang punya gandum misalnya, dipotong 10%. Betul? Ini mau saya tebus. Ini kan milik Tuhan. Saya tebus, saya mau beli. Saya berikan uangnya saja. Harus ditambah 1/5. Dari harga misalnya 100.000, dia harus membelinya 100, ya 1/5, 120. Hebat ya, sampai begitu diatur loh. Rumit nggak? Jadi rumit. Lalu orang Kristen sekarang nggak ngerti rumitnya, langsung 1/10. Kalau you baca Alkitab itu agraris dan itu masuk akal karena begini, kan tanah itu kan mesti diberikan kepada suku Lewi. Dia mengerjakan dong. 1/10 diberikan kepada suku Lewi, betul. Nah, kalau sekarang jual jasa, gimana ngambilnya? Itu masalahnya. Apa yang saya khotbahkan akan jadi revolusi besar. Pasti ini revolusi. Makanya kadang-kadang saya takut kalau ngomong hal-hal yang membuat geger-gegeran itu. Saya bikin huru-hara kan dengan begini. Tapi kalau tidak ngomong begini juga salah juga, saudara. Dan Anda akan bisa lebih pinter dari orang yang tidak belajar. Bahkan dari pendeta yang tidak belajar. Anda jadi ngerti kan? Oh begitu ya, pondok daun. Pada waktu pesta pondok daun, orang-orang datang membawa perpuluhan dari semua hasil yang dia miliki. Saudaraku. Oke? Dan mereka bawa itu. Karena jaraknya jauh boleh diuangkan. Betul kan? Tapi ada juga perintah perpuluhan. Mereka-mereka yang bisa memberikan perpuluhan secara terus-menerus. Kan tidak bisa setiap bulan kan. Kadang-kadang kan hasil panen 3 bulan, hasil panen sekian lama. Betul nggak? Kan harus mesti pada waktu mereka sudah punya hasil. Itu ditaruh depan rumah dan Lewi yang mengambil. Kalau mau ditebus boleh.
harus ditambah 1/5. Oke. Ini sebenarnya nggak detail-detail banget, tapi gambaran saja, saudaraku ya. Sebenarnya nggak tahu detail pun nggak masalah. Karena apa? Itu urusannya orang Yahudi. Seandainya Anda nggak tahu pun juga sebenarnya nggak masalah kok. Tapi cuman karena supaya saya punya gambaran yang jelas, saya membuat Anda harus cerdas. Tapi kalau mau pernik-perniknya buat apa? Nanti kalau Anda masuk ke pembahasan bagaimana umat perjanjian baru, Anda nggak pusing itu lagi. Jauh bener. Kita nggak ada urusan Lewi loh. Dari 12 suku, Lewi tidak mendapat bagian. Jadi kalau 11 saudaranya mengerjakan tanah itu, Tengli, bukan cinta ya. Tengli membagi 1/10 dari yang dimiliki untuk Lewi. Dari 11 memberikan 1/10. Ada sisanya dong. Ya kan ada untuk Pak Etala, untuk orang yatim, untuk janda, untuk orang asing. Orang asing pun diperhatikan. Betapa hebatnya, saudaraku. Betapa hebatnya bangsa itu. Orang asing. Padahal mereka itu sangat sombong kalau orang Israel itu. Merasa bahwa mereka bangsa yang paling dipilih. Tuhan paling unggul, paling eksklusif. Tapi orang asing dipelihara. Orang asing nggak mendapat bagian tanah kan? Gimana? Jadi buru-buru, betul? Dan mereka juga mendapat bagian. Dan jangan salah loh, banyak orang asing yang masuk agama Yahudi. Gimana perpuluhannya? Oleh sebab itu, sektor agraris pertanian peternakan wajib. Tetapi untuk pedagang, buruh, penjual jasa dan lain sebagainya, tidak jelas. Nah, persembahan persepuluhan ini, saudaraku sekalian, yang khusus ini dialokasikan untuk yang tadi saya katakan, untuk imam, Lewi, yatim, janda, dan orang-orang asing di situ, saudara. Jadi hasil pertanian seperti gandum, anggur, minyak zaitun, selasih, jintan, adas manis, dan lain sebagainya. Malah saya nggak tahu barang apa ini gitu. Hasil ternak itu anak sulung, kambing domba, lembu sapi. Dan catatannya untuk memudahkan persembahan-persembahan boleh diuangkan. Akan tapi uang tersebut harus dibelanjakan untuk makanan dan minuman bagi pesta pondok tahun, bagi yang hadir di pesta pondok tahun. Nah, lalu yang tadi saya katakan yang ketiga itu persembahan untuk raja. Itu di 1 Samuel 8 ayat 14-15. Persembahan persepuluhan ini untuk raja, untuk kepentingan pemerintahan. Yang ngomong itu Samuel, saudaraku, tidak bisa dibantah. Jadi yang ini dulu saudara harus resapi secara mendalam, ya, harus diresapi dulu secara mendalam supaya saudara bisa mendapat gambaran. Oh begitu ya. Nanti baru kita akan belajar satu persatu Maleaki yang jadi senjata ampuh itu, sampai nanti disertai dengan intimidasi. Kalau berani nggak memberikan persembahan, belalang pelahap. Justru itu mengindikasikan, saudaraku sekalian, mengindikasikan bahwa memang perpuluhan itu dari hasil bumi. Binatang pelahap akan datang, betul nggak? Memang perpuluhan dari hasil bumi. Nangkep ya saudara? Jangan nanti lewat begitu saja lalu, nggak tahu, pelan-pelan, saya mencoba untuk pelan-pelan ini. Dari Abraham tadi, Yakub tadi, jelas kan? Abraham itu pampasan perang, hanya 1 kali, tidak pernah terulang. Kita juga nggak tahu siapa Melkisedek. Memang sudah ada budaya orang yang derajatnya atau statusnya lebih rendah, dia memberikan kepada yang derajatnya lebih tinggi. Yakub janji makasih perpuluhan itu pun bersyarat. Kurang ajar loh sebenarnya. Nah, kalau makasih persembahan buat Tuhan nggak boleh pakai bersyarat. Tapi orang Kristen sekarang yang begitu. Tuhan kalau tender ini cool, saya akan membantu pekerjaan Tuhan. Tuhan paling benci itu. Wah Tuhan kalau saya jual rumah ini nggak boleh begitu-begitu. Jangan saudara memberikan persembahan karena saudara
diberkati secara finansial baru memberi. Seadanya hari ini Anda harus belajar menyisihkan untuk Tuhan. Lalu kalau bangsa Israel gimana? Oh, saya kasih tahu. Persepuluhan pondok daun dan persepuluhan persembahan khusus, nyelimet sebenarnya, dan persembahan untuk raja atau pemerintahan. Bahkan kadang-kadang kalau kita membaca Alkitab itu pengaturannya bagaimana kita nggak ngerti loh. Untuk yatim gimana? Berapa lagi dibaginya? Kita nggak tahu. Untuk orang asing gimana cara baginya? Nggak usah jauh-jauh deh. Yakub berkata, aku beri kepadamu sepersepuluh hartaku. Gimana caranya? Gimana mekanismenya? Kita nggak tahu. Kalau dipaksa tahu, kita jawab ya pasti untuk orang asing, untuk orang-orang menderita. Ya udah. Nah kalau untuk suku Lewi itu make sense, saudara, logik supaya terselenggara keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Israel. Loh iya dong, adil dong. Yang nggak ada bagian, dia ada bagiannya saudaranya. Bagaimana mereka tidak bersatu, saudaraku? Begitu kokohnya persatuan bangsa itu, selain ada perayaan-perayaan bersama, mereka membagi hartanya. Oh hebat. Itu pengaturannya hebat. Lalu kalau itu dikenakan plek ke orang Kristen hari ini, absurd. Kacau, tidak jelas sebenarnya. Tapi, nah, ada orang yang berkatakan, tapi Pak, firman Tuhan mengatakan gini. Oke, Matius 5, 17, 18. Silakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, kalau orang berkata, Pak, itu Taurat ya. Tapi Taurat kan kata Tuhan nggak boleh berlalu. Nah, saudara harus tahu ya. Ulangi. Tidak akan ditiadakan sebelum semuanya itu terjadi. Nah, semuanya ini apa? Tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Apa sebelum semuanya terjadi? Oke, sekarang saya memberitahu kepada saudara-saudara sekalian bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu untuk menggenapi Taurat, bukan untuk meniadakan. Nah, yang digenapi itu apanya? Sekarang kita baca dulu Lukas 16 ayat 16a. Silakan. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Iya, berlaku sampai zaman Yohanes. Coba perhatikan ini. Terus. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasuki. Loh, apa ayat itu inkonsisten Tuhan Yesus? Artinya apakah Tuhan Yesus tidak konsisten dengan pernyataannya? Satu sisi Taurat tidak akan berlalu, sisi lain sudah ditiadakan. Gimana ini? Yuk, perhatikan saya, saudara. Agak rumit, tapi saya akan jelaskan. Taurat itu artinya hukum. Anda masih bingung kan apa sih keterkaitan dengan perpuluhan? Nanti saudara akan tahu. Taurat itu artinya hukum, saudaraku. Itu diberikan kepada bangsa Israel yang adalah bangsa primitif karena jadi budak selama 430 tahun. Dan kalau saudara jujur membaca kitab Imamat misalnya, bagaimana jelimet kompleksnya ritual-ritual atau tata cara ibadah bangsa Yahudi yang namanya Kuhim itu. Maaf ya, kita tuh nggak ngerti loh. Nggak ngerti. Kok kayak orang kafir gitu, saudaraku. Ya, kok kayak orang kafir gitu, kayak ritual kafir. Tapi itulah yang bisa dipahami oleh orang Israel. Taurat itu artinya hukum. Peraturan untuk bangsa yang baru keluar dari perbudakan, bangsa yang betul-betul liar. Diatur dengan ibadah. Tuhan juga bisa membawa diri begitu rupa untuk bangsa yang terbelakang, saudara. Dan mereka juga memahami menyembah Allah itu, begitulah ritualnya. Tuhan pun juga mengadaptasi dirinya
dengan bangsa itu. Nah, lalu bangsa itu diatur hidup kesehari-hariannya dengan misi Patim. Misi Patim. Dua hukum ini bersumber pada satu yang namanya Dekalog. Coba alam pikirannya saudara harus bisa ngerti dulu, dan ini saya sulit untuk menjelaskannya. Ya. Dekalog itu 10 perintah Tuhan, jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung, jangan menyebut namaku dengan sia-sia, ingat kuduskan hari Sabat. Kenapa harus ada Sabat? Nah, saya mau tanya kepada saudara. Saya masih punya senjata satu yang luar biasa yang saya sudah persiapkan, yaitu membahas mengenai 10 perintah Allah. Saya tidak tahu akan saya bahas di Penin atau di Sunday Bible Teaching. Itu luar biasa. Luar biasa dahsyatnya. Nah, itu Dekalog. Ini sumber perundang-undangan untuk hukum dan misi Patim, saudara. Langit dan bumi lenyap, tapi ini nggak lenyap. Ini itu mananya? Ini itu mananya? Hukimnya misi Patim. Kalau misi Patim kan isinya nggak boleh makan babi, perempuan kalau baju harus ketutup semua, ya. Kalau haid sekian hari nggak boleh apa gitu. Ini apakah masih itu yang nggak boleh berlalu? Saudara harus melihat konteksnya. Kalau saudara melihat Matius pasal 5, Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan tapi menggenapi plerosai. His teaching come true. Ajarannya akan datang lengkap. Kan Tuhan mengatakan bahwa inti dari kitab Taurat dan nabi-nabi adalah kasih. Amin. Ini loh yang saya lengkapi, kira-kira begitu saudara. Ini loh yang saya lengkapi, bagaimana aku menunjukkan kasih itu dan mengajarkan kalian bisa menerapkan kasih. Inti dari seluruh ini. Sebab kalau melihat inti dari hukum, inti dari misi Patim, inti dari Dekalog, semua itu kasih. Nah, kalau membaca Lukas 16 tadi, dengan datangnya Yohanes itu ditiadakan, artinya ini nggak perlu lagi. Sebab dia yang menggenapi itu sudah datang. Yaitu kasih itu, saudara. Masih bersama saya? Amin. Ini loh intinya. Nanti kalau selanjutnya kalau saudara sering mendengar khotbah saya, kita kan sebagai umat perjanjian baru tidak lagi berkata Taurat is my law, tapi the Lord is my law. Dan hari ini saya khotbahnya kan mengenai dualisme kehidupan sambungan minggu lalu, saudaraku. Ya, kalau agama-agama kan pada umumnya begini, saudara, berurusan dengan Tuhan diatur pakai peraturan-peraturan ibadah, ritual, seremonial. Kalau orang Yahudi pakai ini nih, hukum ini. Lalu hidup sehari-harian berhadapan dengan segala sesuatu diatur oleh ini, misi Patim. Kalau orang Yahudi, seakan-akan perasaan Tuhan itu diwakili oleh ini nih, saudara. Kalau hidup sehari-hari. Tapi kalau di ritual diwakili oleh hukum. Kita nggak persoalan ini lagi, nggak lagi pakai itu. Kita tahu isi hati Tuhan. Apa yang dia ingini untuk kita lakukan. Sebab, saudara, perasaan Tuhan tidak bisa diwakili dengan hukum. Seakan-akan kalau melakukan hukum, Tuhan senang. Kalau melanggar hukum, Tuhan susah. Ada banyak tindakan-tindakan yang tidak bisa di-cover, tidak bisa diverifikasi oleh hukum. Misalnya, membunuh. Itu kalau menghabisi nyawa orang kan, salah dong. Tapi Tuhan berkata, kamu membenci, kamu sudah membunuh. Misalnya kalau orang melihat temannya berkata, hukum nggak bisa mengcover kan? Betul? Tapi ini menduga hati Tuhan kan? Paham maksudnya? Nah, orang Kristen itu sudah langsung mesti urusan sama perasaan Tuhan, saudara. Kalau orang memperhatikan perasaan Tuhan, pasti dia memperhatikan hukum juga. Betul? Kalau hanya memperhatikan hukum, belum tentu mengerti perasaan Tuhan. Orang berkata, gue nggak salah kok. Apa salah saya? Salah kamu membenci walaupun kamu tidak membunuh. Tidak membunuh secara fisik. Nah, hidup orang percaya itu, liturginya bukan di sini.
Liturginya itu seluruh kehidupan. Dari setiap perkataan yang diucapkan, dari setiap tindakan yang dilakukan, itulah liturgi kehidupan. Amin. Itu perjanjian baru, kasih. Kalau orang mau mentaati Taurat, karena ada pendeta berkata, itu kan memang Taurat itu abadi. Langit dan bumi lenyap, tapi Taurat nggak lenyap. Maka perpuluhan nggak lenyap. Oke, perpuluhan nggak lenyap. Kenapa kamu nggak lakukan yang lain, bodoh? Taurat bukan hanya perpuluhan, tapi juga banyak aspek, betul? Lakukan semua. Kalau mau konsekuen, kenapa lu pungut perpuluhan doang, yang lain lu nggak pungut? Mengerti? Kenapa you hanya ambil hukum perpuluhan, peraturan perpuluhan, peraturan yang lain? Sedangkan kenapa ada perpuluhan pun jelas, tadi kan landasannya jelas kan? Dan berkata begini, Taurat itu tidak akan lenyap, langit dan bumi lenyap. Kalau alasan itu you pakai, saya jelaskan ya. Di Lukas 16 ayat 16 Tuhan mengatakan apa? Taurat ditiadakan ketika Yohanes datang. Betul? Ya tapi kan di dalam perjanjian di Injil Matius, langit dan bumi lenyap tapi Taurat tidak lenyap. Sebelum semuanya terjadi. Semuanya itu apa maksudnya? Saya jelaskan. Kedatangan Tuhan menggenapi. Semuanya itu artinya ketika Tuhan datang dan menggenapi Taurat. Tidak ada yang bisa membatalkan. Langit bumi lenyap. Taurat tidak bisa dibatalkan kecuali Yesus yang datang dan menggenapinya. Saudara, saya beri catatan dulu ya. Kalau saya mengatakan ini, saya bukan mau bermusuhan sama pendeta. Tolong, saya tidak mau melawan, lalu mau ngajak ribut, tidak. Memang konsekuensi logisnya, saya akan berbenturan. Tapi mohon rendah hati dan yuk kita belajar. Kita baca lagi Matius 23 ayat 23. Terus Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan cintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Tuh. Kamu utamakan perpuluhan, tetapi hakikat daripada Taurat, kasih itu, kamu tidak perhatikan. Kira-kira hal ini ada nggak dalam hidup banyak gereja? Ya, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Gila nggak itu ayat dipakai juga? Saya lawan nih sekarang. Saya belum bicara apa itu perjanjian baru loh, belum lah. Cuman ini antitesenya dulu. Berikan kaisar apa yang wajib kau berikan. Anda tahu nggak? Ketika Tuhan ditanya begini, Tuhan, kita patut nggak membayar pajak kepada kaisar? Kalau Tuhan menjawab tidak perlu, itu orang-orang Herodian. Herodian itu orang di bawah partai Herodes. Herodes itu anteknya Roma. Herodes itu bukan orang Yahudi, saudaraku sekalian. Itu bukan orang Yahudi yang dijadikan raja di Israel. Maka Tuhan Yesus juga repot kalau bilang boleh. Wah, itu orang-orang Farisi Saduki langsung, wah ini pengkhianat. Kok mengizinkan orang umat dan alam bayar pajak kepada kaisar? Maka Tuhan dengan bijak berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kau berikan, dan kepada Allah apa yang wajib. Apodote, berikan kembali. Coba mana dinar? Dinar itu ada gambar kaisar. Artinya Pontius Maxim, imam tertinggi. Itu di dalam dinar itu. Kaisar Tiberius. Lalu Tuhan berkata, berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan. Sudah tahu? Maksudnya apa? Berikan kepada kaisar sesuatu yang di atasnya ada gambar dan tulisan kaisar. Dan kepada Allah sesuatu yang di atasnya ada gambar tulisan Allah. Sesuatu yang di atasnya ada gambar tulisan kaisar itu dinar. Sesuatu yang di atasnya ada gambar tulisan kaisar adalah dinar. Sesuatu yang di atasnya ada gambar tulisan Allah apa? Manusia, bukan perpuluhan. Ayo lawan, saya jawab sekarang. Jangan pakai ayat itu. Berikanlah kepada Allah yang pasti kau berikan. Bukan perpuluhan ya. Segenap hidupmu. Lalu ada yang bilang kita meneladani bapak iman kita, Abraham yang memberikan perpuluhan. Kedengarannya rohani. Memang juga bijak sih. Tetapi bukan menyulap keteladanan menjadi perintah yang bernada paksaan loh. Halo?
Anda bisa ngerti maksud saya? Oke, anggaplah Abraham kasih perpuluhan. Tapi nada itu nada keteladanan, bukan nada paksaan. Lagi pula kita tadi kan sudah tahu bahwa Abraham itu memberikan pampasan. Betul nggak? Seandainya bukan pampasan, oke. Memberikan persembahan kepada Allah, secontoh Abraham, bukan menyulap keteladanan menjadi perintah yang bernada paksaan. Menyulap keteladanan dengan nada paksaan. Keteladanan harus dilakukan dengan tulus, rendah hati, bukan paksaan. Sebab kan ada nada begini. Contoh, kayak begitu ya. Ngerti gak dasarnya apa? Lu nodong. Dengan berbagai argumentasi. Nangkep maksudnya? Anda nangkep saya ngomong apa ini? Tidak boleh menyulap keteladanan yang harus diterima dengan tulus ikhlas. Dengan unsur paksaan. Tuh, kalau Anda cerdas, Anda nangkep itu, saudara. Dan kalau Anda nggak nangkep, saya bantu nangkep. Nah, itu alasan-alasan yang sering timbul atau muncul. Timbul dan muncul yang kita dengar dari banyak pembicara-pembicara Kristen. Ya. Dan saya memberikan antitesenya dengan lumayan bijak lah ya, saudaraku. Ya. Persepuluhan diajarkan secara ketat menjadi semacam Taurat di gereja. Berangkat dari penafsiran-penafsiran yang kurang tepat. Penafsiran yang tidak memperhatikan berbagai aspek berkaitan dengan hal tersebut. Hal ini dikembangkan di kalangan gereja-gereja karismatik dan pentakosta. Saya mau tambahkan satu hal yang mungkin saudara-saudara sekalian bisa kaget. Tidak ada penjelasan bahwa jemaat mula-mula memberikan perpuluhan kepada pendeta. Bahkan kemungkinan besar tidak sama sekali. Di masa Ania yang begitu hebat, tidak pernah ada kesempatan orang memberikan perpuluhan. Saudara bisa mengerti? Nangkep ini? Setelah zaman gereja-gereja juga tidak ada data yang jelas adanya praktek perpuluhan di dalam gereja. Yang ada itu persembahan. Persembahan dengan berbagai intimidasi juga. Misalnya begini, di gereja pada zaman kegelapan, persembahan itu bisa memindahkan arwah dari neraka ke surga. Gila nggak? Ini benar. Jadi kalau bunyi denting logam, maka arwah orang yang kamu doakan pindah dari neraka ke surga. Tapi zaman dulu kok orang bisa percaya? Iya, karena dominasi gereja begitu kuat. Lalu ada lagi cara gereja cari uang. Bagaimana? Menjual surat pengampunan dosa. Namanya indulgensia. Jadi bukan perpuluhan. Nah, awal abad 20 dimulai dari Korea. Ini menurut catatan ya. Sejarah gereja ya. Mulailah booming hal perpuluhan. Dan itu biasanya dari gereja-gereja aliran. Bukan dari aliran Protestan. Bukan dari aliran mainstream. Gereja mainstream tidak. Gereja GKI juga kan ada iuran wajib jemaat gitu ya. Itu. Jadi dari awal abad 20 itu baru booming sebenarnya. Menurut catatan salah satu sejarawan gereja. Sebelumnya itu nggak ada. Booming itu baru awal abad 20 atau akhir abad 19. Sering kita tafsirkan penafsiran yang kurang memperhatikan konteks budaya, latar belakang, dan konsistensi analisa. Kita tidak boleh atau tidak bisa mengenakan praktek persepuluhan ala Taurat atau ala bangsa Yahudi pada kehidupan umat perjanjian baru. Hal ini justru akan mengacaukan pola hidup yang benar yang harus dikenakan oleh umat perjanjian baru. Kenyataan ini tidak disadari oleh banyak gereja dan orang Kristen secara pribadi. Umat perjanjian baru memiliki pola hidup yang jauh lebih unggul dari umat perjanjian lama. Bukan hanya dalam beberapa tindakan moral, tapi juga dalam hal memberi atau mengembalikan milik Tuhan. Dan nanti kita akan belajar bahwa orang Kristen itu tidak boleh ngitung 10% atau 20%, tapi segenap hidup buat Tuhan. Jadi justru ketika orang memilah-milah persentase itu merusak. Umat perjanjian baru adalah umat yang harus masuk kepada wilayah hidup, tidak memiliki diri sendiri. Dan kebenaran ini terdapat dalam berbagai teks
di perjanjian baru. Kalau kita sudah mulai bermain hanya di wilayah persepuluhan, kita tidak akan pernah menemukan kehidupan yang sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Sebab dengan bermain di wilayah persepuluhan ini, kita akan terjerumus kepada pembagian kapling. Kaplingnya Tuhan dan kapling kita. Tapi enggak Pak, 10% milik Tuhan, 90% juga milik kita. 10% milik Tuhan, kalau 90% milik kita. Atau milik Tuhan juga, tapi nggak jelas pengaturannya. Ini jujur ya. 10% milik Tuhan. Pernah nggak diatur bagaimana mengatur uang 1/10 itu? Ada nggak Alkitab menunjukkan? Enggak. Kalau orang Yahudi, kita memang nggak tahu, tapi pasti tertib itu. Buktinya ribuan tahun mereka masih eksis. Nangkep sudah. Saya nggak nyerang loh gereja-gereja ini, bener nih. 90 milik Tuhan juga, tapi bagaimana ngaturnya? Juga nggak jelas. Karena orangnya nggak dewasa rohani. Yang 10 nggak jelas, yang 90, coba. Anda ngerti ya saya ngomong apa ini? Saya kasih tahu ya. Saya juga percaya ada gereja-gereja yang 10%-nya digunakan untuk Tuhan dengan baik. Saya juga percaya, setuju. Tapi berapa persen yang begitu? Kalau dari 100% ini, 10% untuk Tuhan, pengaturannya jelas nggak? Nah, di beberapa organisasi itu beda-beda. Sebenarnya ada catatan di sini. Ada gereja yang persembahan kolektor untuk pelayanan gereja, perpuluhan untuk pendeta. Ada lagi yang 1/10 perpuluhan untuk gereja, persembahan untuk pendeta. Ada lagi yang semua digabung 1/10 milik pendeta, 90 untuk pelayanan. Dan dari 90 itu dipotong 10% untuk sinode. Tapi susah loh. Kalau mau ngitung begitu, kenapa? Kalau jemaatnya misalnya 10 orang. Loh, ini betul. Kalau jemaatnya 1000 orang, waduh, hebat juga loh itu pendeta. Anda bisa mengerti itu? Ini ngaturnya juga tidak jelas, karena Injil nggak ngatur. Nggak ada penjelasan. Suka-suka lu deh. Nah, kalau orang 10% milik Tuhan, yang 90% milik siapa? Ya, orang Pentakosta pintar-pintar. Oh, ini juga milik Tuhan, bro. Gimana ngaturnya? Kalau Anda nggak diajar sepenuhnya hidup buat Tuhan, Anda pasti nggak bisa ngatur ini. Jadi ini nggak jelas itu. Jadi semua tidak jelas. Bahaya nggak? Kalau kita sudah mulai bermain hanya di wilayah perpuluhan, waduh, ini main kapling dan ini bisa rusak. Lalu bagaimana seharusnya ini? Amin.